Sahabat kreatif yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu lagi dalam program Minggu Kasih Pro 2, kerjasama penerbit Kanisius dengan Pro 2 RRI Yogyakarta, Zona Kreasi Anak Muda. Saya Estri Siwi akan menghadirkan inspirasi melalui perbincangan dengan tema Ensiklik Lumen Fidei. Kita akan berbincang dengan tema ini yang diambil dari buku dengan judul yang sama, Ensiklik Lumen Fidei, karya dari Bapak Suci Paus Fransiskus. Dan bersama dengan kita di sini sudah hadir Bapak Anton Sugi. Beliau ini selama ini menangani bagian pastoral servis produk gerejawi. Kita akan mengetahui lebih jauh tentang Ensiklik Lumen Fidei ini. Bapak Anton Sugi, apa kabar? Baik, Mbak Dewi. Terima kasih sudah hadir ya. Iya. Nah, ini sebagai umat Katolik ini ya, mestinya sangat tahu tentang Ensiklik Lumen Fidei ini ya, karena merupakan karya dari Bapak Suci Paus Fransiskus. Iya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh tentang tema ini, sebetulnya ensiklik itu apa sih? Ensiklik itu dibahasakan sederhana, sebenarnya satu bentuk tulisan atau surat yang diterbitkan oleh Bapak Suci sendiri. Dan ini biasanya tidak tertenggang oleh waktu, entah dalam setahun berapa kali atau dalam selama periodenya berapa kali, tapi ensiklik ini terjadi di mana tanggapan gereja terhadap situasi dunia yang saat ini berkembang, begitu Mbak. Dan ensiklik selalu dikeluarkan oleh seorang paus, oleh gitu ya. Paus, iya. Oh, iya. Nah, kalau tentang ini ensiklik yang dikeluarkan oleh paus kita yang sekarang ini, Ensiklik Lumen Fidei itu sebetulnya berbicara tentang apa ya? Secara harafiah ini diterjemahkan sebagai bentuk kata, perkataannya menjadi cuma cahaya iman sebenarnya, tapi sangat luas sekali ini. Cahaya iman itu sebenarnya sederhana sekali, cahaya iman. Cahaya iman itu artinya apa? Nah, ini yang di sini diterangkan banyak dan bahasanya saya merasa cukup sederhana, dan saya pikir perlu mengambil waktu yang betul-betul konsentrasi untuk membaca tahap demi tahap. Jadi bacaan ini diharapkan tidak dibaca sekali habis, tetapi harapannya bisa, di sini ada nomor-nomornya di situ, 1 nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu menjadi bagian di mana kita bisa menangkap maksud dari tema per tema. Nah, termasuk dari terjemahan cahaya iman ini sendiri. Dari cahaya, apa yang disebut cahaya? Secara wantah dijelaskan bahwa cahaya itu relevansinya dalam tulisan ini adalah ada cahaya Yesus Kristus sendiri. Dia cahaya iman. Dialah sendiri yang hadir dalam diri manusia. Kita yang mengimani, kita yang merasa punya kedekatan pribadi, merasa dipanggil. Nah, ini baru bisa tersentuh dengan cahaya iman ini. Tapi kalau ini orangnya belum tersentuh dengan orang yang tahu tentang Yesus Kristus, ya akan menjadi lain terjemahannya, Mbak. Begitu. Nah, karena kita bicara cahaya, namanya cahaya kan gelap gitu. Ya. Nah, di sini saya lihat iman itu dikaitkan juga dengan kegelapan. Ya. Sebetulnya seperti apa ini? Baik. Jadi dalam konteks cahaya, kita ambil contoh analogis sederhana. Kalau kita pas di rumah, kemudian listrik padam, yang kita cari pertama kali adalah sumber cahaya. Entah itu sumber cahaya yang akan kita cari, atau sumber cahaya di mana entah itu dari bulan, entah itu dari cahaya yang mungkin kalau belum terlalu malam ada sinar-sinar matahari sedikit, begitu. Nah, sumber cahaya ini menjadi inspirasi seorang untuk melihat sesuatu yang ada di hadapannya. Nah, sumber cahaya ini yang kita sebut. Nah, kalau dalam konteks iman yang ditulis di sini adalah sumber cahaya itu adalah Yesus Kristus, maka dalam kegelapan itu ada cahaya. Maka kegelapan yang kita anggap sebagai tidak hanya karena mati lampu tadi atau mati listrik, tetapi sumber cahaya iman adalah sumber hidup, sumber di mana orang itu melihat sesuatu yang dia lihat menjadi lebih terang dengan adanya cahaya tadi. Bayangkan kalau kita masuk ke suatu ruangan tapi gelap, nggak ada yang lihat, apakah itu ada orang duduk atau orang itu berdiri atau dan seterusnya, nggak akan pernah terlihat. Seperti itu. Di dalam buku ini disebutkan ada jalan yang dibukakan oleh iman di hadapan kita. Seperti apa itu? Nah, maka sumber cahaya yang saya sebut sebagai sumbernya adalah Yesus membukakan jalan. Karena ke depan, kalau kita mau jalan kan pasti kan ke depan. Ke belakang itu
meskipun terang tetap tidak kelihatan. Tetapi karena jalannya ke depan itu, setiap orang itu pasti akan mengarah ke depan, maka untuk membuka itu tanpa ada cahaya, ini akan tidak bisa terbuka. Karena posisinya ini pintu atau tidak pintu kan juga tidak tahu. Maka Yesus sebagai sumber cahaya, yang diharapkan cahaya ini tidak hanya karena analogi sederhana yang karena cahaya, tapi betul-betul cahaya iman, di mana kita merasa bahwa kepercayaan kita kepada Yesus sebagai sumber cahaya tadi menjadi kekuatan untuk membuka jalan yang ada di depan kita. Nah, jalan itu apa? Jalan menuju terang, jalan menuju kebaikan, jalan menuju di mana orang akan mencapai tujuan hidupnya. Begitu. Mengapa disebutkan juga bahwa Abraham adalah bapak kita dalam iman? Nah, bapak Abraham itu adalah figur di mana iman kita, iman Katolik adalah bagian di mana Bapak Abraham menjadi orang yang dijanjikan oleh Allah menjadi bapak-bapak bangsa. Dan di situ dijanjikan tidak hanya sekedar menjadi bapak kaum beriman di seluruh dunia ini, tetapi sekaligus menjadi tolok ukur di mana orang beriman itu menjadi semakin kuat imannya dengan ukuran Abraham yang notabene dia itu kekuatannya sudah kasarannya itu selemah-lemahnya orang, tetapi karena saking percayanya, karena begitu percayanya terhadap janji itu, maka dia melakukan. Tetapi tidak hanya sekedar terus percaya terus kemudian terjadi, tidak. Melalui berbagai percobaan, melalui berbagai rintangan yang dia lakukan, tidak satu kali oh ya saya percaya terus jadi terus ikut, tidak. Dan itu perjuangan Abraham yang sebegitu panjang itu yang kita perlu teladani. Iya, itu makanya dikatakan bahwa sejarah bangsa Israel dalam kitab Keluaran mengikuti iman Abraham. Ya, betul. Nah, jadi sejarah Israel dalam hal ini, contoh sederhananya dari Bapak Abraham dan nanti Musa dan seterusnya, itu menjadi orang-orang atau tokoh figur yang tidak sekedar percaya tetapi sekaligus melaksanakan. Meskipun dengan jatuh bangun, meskipun dengan olok-olokan, meskipun dengan berbagai usaha yang dia lakukan itu tidak jelas. Ya karena yang mengikuti iki sebenarnya mau apa yang dilakukan, kok tetap mengikuti tapi sebenarnya tidak jelas. Nah, ketidakjelasan orang-orang di sekitar Abraham dan Musa itu kan seperti kalau kita berjalan dalam tadi lampu yang padam tadi. Nah, kalau itu sudah padam, ya kita mau jalan kemana? Ke depan juga salah, ke kiri juga salah, ke depan ya apalagi. Nah, bentuk-bentuk seperti ini kan, nah harapannya Yesus sebagai iman, cahaya iman ini menjadi terang, dan jalan ke depan yang diarahkan nanti menjadi lebih jelas. Seperti itu. Kemudian sejarah Israel juga menunjukkan kepada kita bahwa godaan ketidakpercayaan itu banyak membuat umat menyerah, bahkan berkali-kali. Mungkin kisah-kisahnya bisa diceritakan. Ya, jadi ketidakpercayaan itu kan muncul dengan berbagai penyakit yang dialami pada waktu Musa itu, anak buahnya, dan banyak yang sakit. Kemudian selain itu juga kelaparan melanda umatnya yang mengikuti, tidak adanya air, tidak adanya makan. Jadi ini ada sesuatu yang tidak jelas sebenarnya. Jadi mau dibawa kemana? Tetapi Musa tetap mendengarkan firman saat itu. Dalam ilustrasinya dalam kitab suci itu selalu mendengarkan kata-kata Allah bahwa Allah itu akan membukakan jalan di mana kamu akan lurus dalam jalanmu. Tetapi orang yang di kanan kiri Musa yang mengikuti itu, termasuk Abraham itu, bagian mereka itu bagian yang belum jelas apa yang dimaui oleh Musa. Karena Musa sendiri mau menjelaskan juga tidak bisa. Dia hanya percaya bahwa inilah jalan terang, seperti itu. Iman umat Kristen ini berpusat dalam Kristus. Ya. Dalam cinta Allah yang diungkapkan dalam diri Yesus, iman memperoleh landasan bagi semua realitas dan tujuan akhirnya. Ya. Dikatakan seperti itu dalam buku ini. Penjelasannya seperti apa? Nah, ini berkaitan dengan realitas dan sekaligus rasionalitas seseorang ya. Jadi kalau seseorang itu berbenturan antara iman dan realitas, kadang-kadang kan orang merasionalisasi diri dengan nyatanya saya itu setiap minggu, bahkan setiap hari ke gereja, perubahan hidup saya juga tidak terlalu tampak misalnya. Nah, ini kan berhadapan dengan realitas, dengan rasionalitas.
Padahal sebenarnya yang namanya pengharapan itu memang tidak jelas. Tetapi kita punya iman, kita percaya bahwa yang diharapkan itu baik, bahwa Yesus akan membukakan jalan. Kapan? Itu yang kita tidak tahu. Nah, maka pengharapan yang besar ini menjadi bagian bahwa orang yang sudah beriman akan Yesus Kristus pasti mempunyai pengharapan yang besar pula di dalam hidupnya. Optimis teruslah seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk inspirasinya kali ini. Sahabat kreatif yang terkasih di dalam Tuhan, semoga perbincangan kali ini dapat membawa inspirasi baru bagi sahabat semua. Sampai bertemu kembali dalam program Minggu Kasih Pro 2 berikutnya. Mari berbagi damai dan kasih kepada semua orang di setiap kesempatan yang kita miliki.